Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Usana. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah. Sehat semua ya, Nak ya. Dan Usana harap kalian tetap semangat untuk belajar daring. Oke, kali ini kita akan masuk pelajaran PAI bab 2 dengan tema ketika bumi berhenti berputar. Ya, yang akan kita pelajari ada apa saja, Nak? Yang akan kita pelajari di sini ada 6 materi pembelajaran. Yang pertama, makna hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda kiamat, nama-nama hari kiamat, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir, hikmah beriman kepada hari kiamat. Nah, 6 materi pembelajaran ini akan Ustazah bagi menjadi 2 video pembelajaran. Kali ini kita akan masuk ke materi pembelajaran nomor 1 sampai nomor 3. Selanjutnya, yang akan kita bahas di sini tentang yang pertama, makna hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat bisa disebut juga dengan hari akhir, artinya hari hancurnya alam semesta beserta segala kehidupan yang ada di alam semesta. Tidak ada satu makhluk pun yang hidup kecuali Allah. Jadi hari kiamat di sini kalian pasti pernah mendengar cerita tentang hari kiamat, bahwa nanti semua makhluk yang Allah ciptakan akan musnah, yang akan abadi, yang tetap ada hanyalah Allah. Nah, makhluk itu tidak hanya manusia saja ya, Nak ya. Ada matahari, ada malaikat juga makhluk Allah, dan setan, jin itu juga makhluk Allah. Semuanya akan mati, semuanya akan binasa. Itu makna dari hari kiamat. Lanjut, hari kiamat itu akan datang ditandai dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Pastinya atas perintah Allah ya, Nak ya. Hari kiamat itu tidak tahu kapan terjadi, hanya Allah saja yang mengetahui kapan hari kiamat akan terjadi. Namun kita harus percaya kapan hari kiamat akan datang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 187. Bahkan Nabi Muhammad sendiri sebagai kekasih Allah itu tidak dikasih tahu kapan waktu hari kiamat terjadi, tetapi beritahu tanda-tanda kiamat. Oke. Nah, hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Ayo, siapa yang lupa 6 rukun iman? 1, percaya kepada Allah. 2, percaya kepada malaikat. 3, percaya kepada kitab. 4, percaya kepada Rasul. 5, percaya kepada hari akhir. Dan yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar. Ya, pintar semua. Peristiwa hari kiamat ini oleh Allah disebutkan dalam Al-Quran, ada beberapa surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Di sini Usana kasih contoh yaitu surat Al-Qari'ah. Pasti semua sudah hafal ya, Nak ya. Oke, selanjutnya coba perhatikan gambar yang ada di layar. Yang pertama ada gunung meletus, kemudian ada banjir, kemudian ada gempa, kemudian ada kebakaran, dan di sini ada orang yang meninggal. Kira-kira dari gambar yang ada di sini itu merupakan contoh dari apa ya, Nak ya? Iya, betul sekali. Ya, gunung meletus, gempa, orang meninggal, kebakaran, bencana, itu termasuk contoh dari kiamat kecil. Lah, kiamat kecil. Nanti kan ada ya bab ini. Nah, ini macam-macam hari kiamat. Ya, yang pertama, kiamat kecil. Tadi contohnya yang Usana sampaikan di gambar tadi termasuk contoh kiamat kecil, atau disebut juga dengan kiamat sughra. Artinya apa? Artinya bahwa berakhirnya kehidupan makhluk yang bernyawa atau hancurnya alam di sekitar kita. Nah, kiamat kecil ini dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dapat menimpa siapa saja. Bahkan kematian pada saat ini tiba-tiba orang sehat meninggal, banyak sekali ya, Nak ya. Kemudian kiamat kecil ini bisa saja terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Contohnya apa? Kok bisa disebabkan oleh ulah tangan manusia?
Nah, contohnya orang yang menebang pohon sembarangan, ya, atau orang yang membuang sampah sembarangan, atau orang yang berkendara tidak tertib lalu lintas, itu akan mengakibatkan bencana-bencana tadi, ya, bencana banjir, longsor, kecelakaan. Contoh dari kiamat kecil, lah itu bisa terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri. Sudah paham untuk kiamat kecil, Nak? Contohnya? Ya, pengertiannya juga sudah paham ya, Nak, ya. Oke, selanjutnya kiamat kubra atau kiamat besar. Artinya bahwa hancurnya alam semesta beserta segala kehidupan yang berada di alam semesta, seperti hancurnya matahari, bumi, planet-planet yang saling bertabrakan, bumi diguncang dengan sangat keras dan tidak ada satu makhluk pun yang hidup kecuali Allah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Qari'ah bahwa gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Kemudian manusia akan seperti anai-anai ketika diguncang oleh Allah kiamat besar. Oke, selanjutnya dalam kiamat besar itu nantinya akan ada kehidupan baru. Ya, kehidupan yang sebenarnya. Manusia akan dibangkitkan kembali dan akan dikumpulkan di padang mahsyar. Lah, di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan selama hidup di dunia. Nah, jadi di padang mahsyar kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu semua dikumpulkan, tidak hanya umatnya Nabi Muhammad saja, dari umatnya Nabi Adam, semuanya yang pernah hidup di dunia semuanya akan dibangkitkan lagi. Dan di padang mahsyar matahari akan diturunkan ya di atas kepala kita, cuma sejengkal saja. Sekarang tanda-tanda hari kiamat. Ya, tadi kan kiamat kan ada dua ya, Nek. Nah, ini tanda-tandanya juga dibagi menjadi dua. Tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama, banyak perbuatan bohong. Ya, tetapi ada 3 hal kebohongan yang mendapatkan keringanan. Loh, bohong tapi dapat keringanan. Dalam hal apa itu, Us? Yang pertama, berbohong dalam berperang. Ya, yang kedua, berbohong untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Yang ketiga, berbohong untuk memperbaiki hubungan suami istri. Maksud yang berbohong dalam peperangan, jadi kalau dalam peperangan itu kan ada strategi perang ya, Nak, ya. Jadi mengelabui musuh itu bisa, itu bohong atau mendapat keringanan. Kemudian untuk berbohong mendamaikan orang yang bertengkar, itu boleh kita sedikit berbohong supaya orang yang sedang bermusuhan atau orang yang sedang bertengkar itu bisa damai lagi. Nah, yang ketiga, berbohong untuk memperbaiki suami istri. Contoh, memuji masakan istri walaupun masakannya agak keasinan, itu boleh-boleh saja. Oke, selanjutnya tanda-tanda yang kedua adalah terjadinya banyak pembunuhan. Terjadinya banyak pembunuhan di sini sudah kriminal itu sudah banyak sekali ya yang terjadi, entah itu yang direncanakan atau entah itu yang tidak direncanakan. Kemudian tanda yang berikutnya, waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Tahu-tahu pagi, belum apa-apa, tahu-tahu pagi, sudah bangun pagi, aktivitas lagi pagi. Nah, terasa cepat. Kemudian sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor dan lain sebagainya ya karena ulah tangan manusia sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya, seorang pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria. Jadi banyak ya seorang pria penampilan selayaknya wanita, bahkan ada yang sudah beroperasi. Oke, selanjutnya tanda-tanda kiamat besar. Pastinya sudah pernah banyak yang mendengar ya, Nak, ya, tanda-tanda kiamat besar itu apa saja. Yang pertama, munculnya Dajjal. Ya, Dajjal itu adalah makhluk yang menciptakan juga Allah ya. Konon Dajjal itu lahir dari dukun. Kemudian Dajjal itu ketika lahir bisa ngomong, dia mempunyai kelebihan-kelebihan yang Allah berikan, tetapi dia akan menyesatkan manusia. Kemudian matahari terbit dari arah barat. Kalau matahari itu kan terbitnya dari arah timur ya, tapi ini Allah kalau sudah kiamat besar itu matahari terbit dari arah barat. Oke, selanjutnya munculnya dukhan atau asap tebal. Ya, asap tebal ini menyelimuti seluruh
alam semesta. Jadi suasana sangat mencekam sekali, sangat menakutkan sekali. Oke, selanjutnya munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini adalah manusia, sebangsa manusia, tapi mempunyai sifat seperti setan. Mempunyai sifat sombong, iri, dengki, dan bahkan dia perusak bumi. Ini Ya'juj dan Ma'juj. Dia selanjutnya munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ini adalah pemimpin akhir zaman, ya, yang nantinya akan bertarung atau berperang dengan Dajjal. Dan yang selanjutnya turunnya Nabi Isa. Lah, Nabi Isa ini yang akan menghancurkan Dajjal. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat besar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ustazah sampaikan. Untuk tugas hari ini ada 2. Yang pertama mencatat materi bab 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar di buku tulis PAI. Dan yang kedua mengerjakan latihan soal bab 1, yaitu tentang surat Al-Kafirun. Ya, nanti ada di link Google Form yang sudah ada di grup kelas. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah wahid isnan thalas. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Praise be to Allah, Lord of the world. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.